Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan 4.4 nomor 7, 8, dan 9. Untuk soal nomor 7, standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapakah jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratan yang ideal? Kita buat gambar dulu ya untuk mempermudah menjawab soal nomor 7. Jadi misalkan saya punya pesawat di sini ya. Pesawat ini ketika dia landing, misalkan saya di sini punya landing ya. Ini untuk tempat landing. Itu sudutnya ya dari ketinggian ini ke bawah itu disarankan 3. Pesawat ini berada di ketinggian 600 meter. 600 meter itu apa? Dari tanah ya. Jadi pesawat di sini ya, misalkan di titik ini. Nah, dia itu kalau ditarik garis ke bawah itu 600 meter. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa jarak antara posisi pesawat dengan posisi pendaratan yang ideal. Jadi jarak yang diminta itu ini pesawat di sini ya. Kalau kita tarik garis ke sini, nah yang diminta itu yang ini. Jadi jarak ini yang diminta. Nah, cara untuk menjawabnya kita buat sekali lagi untuk mempermudah. Misalkan di sini sudutnya kan 3, nah, kemudian di sini 600 meter ya. Itu pesawat yang diminta adalah X. Maka bisa kita gunakan rumus tan alfa, yaitu akan sama dengan 600 per X, di mana alfanya itu adalah 3. Ini sama dengan 600 per X. Untuk tan 3 derajat itu nilainya adalah 0,052. 600 per X ya. Ini kita bisa tukar saja gitu kan. Maka nilai X ini akan sama dengan 600 dibagi 0,052. Maka nilai X ini akan sama dengan 11538,46 ya, jadi 11.538,46 meter. Kita lanjut soal nomor 8. Jadi nomor 8 ini inti soalnya adalah ada seorang ahli ingin buat sebuah jembatan dari sebuah sungai. Kemudian seorang ahli itu berada di sebuah titik awal. Di sini misalkan kita tulis sebagai titik A. Nah, dari titik awal ini di seberang sungainya itu ada sebuah pohon. Kita tulis sebagai B. Dari titik awal ini seorang ahli tersebut berjalan. Nah, ternyata setelah berjalan sejauh 400 meter, dia berada tepat di depan pohon di seberang sungainya. Kemudian setelah diukur oleh ahli tersebut, ternyata dari titik awal ini dia mendapatkan sebuah sudut. Sudutnya itu di sini ada dua ya. Pertama di sini 30 derajat, di sini 31 derajat. Tapi saya akan pakai yang 31 derajat. Dari simulasi soal tersebut, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi ini titik A, kemudian ini C, yang ini B. Dari sini yaitu mendapatkan sudut 31 derajat. Di sini yaitu 400 meter. Maka ketika ingin dibuatkan sebuah jembatan, kita bisa menggunakan rumus tan alfa, yaitu depan per samping. Maka tan 31 derajat ini akan sama dengan depan. Depannya kan yang kita cari ya, sebagai X, berarti X per 400. Maka untuk tan 31 derajat dia itu nilainya 0,6, ya ini akan sama dengan X per 400 ya. X-nya kita bisa pindah ke sebelah kiri, berarti dikali 400, ini akan sama dengan X. Ternyata untuk nilai X-nya ini sama dengan 240 meter. Jadi jembatan yang harus dibuat oleh seorang ahli tersebut adalah 240 meter. Ini untuk soal yang A. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang B. Untuk memastikan perhitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Nah, jadi dari titik awalnya kan tadi awalnya di sini. Ya, kemudian ia pindah gitu ya, bergeser ke titik yang kedua. Misalkan kita tulis sebagai N. Jarak dari titik N ke depan dari sebuah pohon didapatkan 330,8. Kemudian sudutnya didapatkan, sudutnya itu adalah yang baru 36
derajat. Maka kalau kita buat segitiga baru, di sini 36 derajat. Ini titik yang baru ya, titik awal baru seorang alih itu N. Kemudian di sini C, di sini B. Dan jaraknya ternyata berubah jadi 330,8 meter. Maka bisa kita simulasikan tan alfa ini kan depan per samping. Maka tan 36 derajat yaitu akan sama dengan X per 330,8. Jadi bisa pindah ke sini ya. Sedangkan untuk nilai tan 36 derajat sendiri adalah 0,726. Ini dikali 330,8. Ini akan sama dengan X. Maka nilai X-nya sama dengan 240,16 meter. Ini jawabannya. Oh, berbeda. Ini ada perbedaan karena masalah pembulatan yang saya gunakan ya. Di sini tan 31 derajat saya menggunakan hanya satu angka di belakang koma. Sedangkan untuk tan 36 derajat saya menggunakan 3 angka di belakang koma. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan lebih banyak angka di belakang koma, nanti jawabannya akan sama. Selanjutnya soal nomor 9. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera. Dengan bantuan teman dan alat busur, ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat ini ya. Jadi dari kepala si Dimas ya, terhadap tiang bendera ini membentuk sudut 34 derajat. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 meter. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Berarti yang ditanyakan ini ya, X yang ada di sini. Untuk mencari X, kita bisa menggunakan rumus tan sekali lagi, di mana rumusnya adalah depan per samping. Tan alfanya sendiri sudutnya adalah 34 derajat sama dengan alfanya kita cari per sampingnya itu 52 meter. Sedangkan tan 34 derajat nilainya adalah 0,674. Dia akan sama dengan X per 2. 52 bisa kita pindahkan ke sini, jadi sama dengan 0,674 dikali 52, dia akan sama dengan X. Maka nilai X sama dengan 25,048 meter. Soal yang A. Kemudian soal yang B. Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Oke, jadi soal yang B ini ada dua versi. Teman Dimas untuk yang X ini panjang dari tiang bendera secara keseluruhan. Sedangkan Dimas tidak setuju. Karena jawaban yang paling tepat adalah jawaban dari Dimas. Kenapa? Karena untuk panjang tiang bendera ini harus ditambah dulu dengan tinggi di Dimas. Ya, jadi X itu hanya dari sini, dari atas tiang bendera sampai ke kepala Dimas gitu tuh. Sedangkan untuk tiang bendera sendiri, tingginya sesungguhnya itu harus ditambahkan dengan tinggi Dimas. Jadi harus dicari dulu nih tinggi dari sini-sini. Ya misalkan saya tulis M. Baru setelah itu kita bisa menentukan tinggi dari tiang merah. Oke, itu saja untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.